Setelah Liu Zigang berlalu, Pak Brennon menghampiri Jinwo dan memintanya untuk ikut bersamanya menemui Nyonya Selner. Di depan Jinwo, Nyonya Selner bercerita kalau setiap malam dia bermimpi melihat para hunter terkuat diburu oleh sesuatu. Lalu mimpinya itu menjadi nyata dengan kematian hunter Christopher Reed. Nyonya Selner bilang satu persatu hunter terkuat akan mati karena ada satu entitas yang terus memburu mereka. Tapi maksud dan tujuan Nyonya Selner menceritakan itu kepada Jinwo bukan untuk memperingatkannya, melainkan untuk meminta bantuannya agar mau melindungi para hunter yang lain. Nyonya Selner berkata dia sudah mencoba untuk mengingat wajah para pelaku, namun usahanya itu selalu gagal. Lalu dia mencoba metode lain yang mirip seperti yang dia lakukan kepada Jinwo dulu, tetapi hasilnya sungguh mengerikan. Saat mata mereka saling bertemu, si entitas misterius mengusirnya untuk kembali dan menyuruhnya sabar menanti terjadinya perang. Begitu mendengar hal itu, Jinwo langsung teringat dengan perkataan Giant Monarch terkait perang ulangan antara rulers versus para monarch. Jinwo jadi bingung, mereka yang memburu para hunter sebenarnya ada di pihak yang mana. Oleh karena entitas yang Nyonya Selner lihat mirip seperti yang pernah dia lihat saat menerawangnya, Jinwo yakin pelakunya adalah para monarch. Pak Brennon kemudian bilang karena kekuatan musuh mereka di atas para hunter, mereka butuh orang yang kekuatannya juga di atas para hunter untuk menghadapi mereka. Meski awalnya skeptis, tetapi setelah melihat Jinwo mengoploki Thomas Andre, Pak Brennon jadi yakin kalau Jinwo memang satu-satunya yang bisa melindungi para hunter itu. Untuk itu, mereka siap memberikan apapun yang Jinwo minta, bahkan jika itu adalah runestone dari naga kemis, jika Jinwo bersedia membantu. Namun Jinwo masih enggan untuk menerimanya. Bukan karena dia masih ada dendam kepada Thomas Andre, melainkan karena dia masih belum tahu harus bertarung di pihak yang mana. Namun saat akan melangkah ke pintu keluar, Jinwo sepertinya berubah pikiran. Dia pun meminta agen Adam untuk menyiapkan daftar hunter yang harus dia lindungi, serta membuat sebuah acara agar Jinwo bisa bertemu dengan mereka semua. Lalu, Biro Federasi Hunter pun menyelenggarakan sebuah pesta di malam terakhir konferensi Hunter Internasional untuk mengakomodir permintaannya Jinwo. Berkat pertolongan dari Beru, Jinho terlihat sudah sembuh total saat pesta berlangsung. Jinho benar-benar merasa terharu karena demi menyelamatkan dirinya, Jinho sampai koplok-koplokan dengan Thomas Andre. Di momen inilah skill bisnisnya Jinho akhirnya teruji. Jinho meminta Jinho untuk menghandle masalah bisnis dengan seorang CEO yang mendatangi mereka karena tertarik dengan mayat para raksasa yang Jinho kalahkan di Jepang. Sesaat kemudian, agen Adam datang untuk menyerahkan daftar 10 hunter yang akan Jinho lindungi. Prioritas dari daftar tersebut disusun berdasarkan besarnya pencapaian dari masing-masing hunter. Menurut agen Adam, jika keberhasilan Jinwo menangani Super Gate di Jepang ikut dihitung, posisi Jinwo ada pada urutan ketiga atau keempat di bawah Thomas Andre dan Liu Zigang. Nah, meski dalam daftar hanya ada 10 hunter, tetapi Jinwo memutuskan untuk menempelkan bayangan di semua hunter yang ada di pesta agar bisa lebih cepat dalam melacak keberadaan para monarch dan mengetahui dengan pasti siapa kawan, siapa lawan. Beberapa waktu setelahnya, suasana pesta jadi sedikit menegangkan karena Thomas Andre datang. Dengan satu tangannya di gips, Thomas mendatangi Jinwo untuk berterima kasih karena Jinwo tidak menghabisi seluruh anak buahnya. Thomas juga mengundang Jinwo untuk menghadiri acara pemakamannya Huang Dongso meski tahu dosa anak buahnya itu tidak layak untuk dimaafkan. Setelahnya, Thomas pergi. Kata Laura, Thomas ingin meminta kontaknya Jinwo karena dia ingin memberikan Jinwo hadiah. Laura bilang jika Jinwo menolak hadiahnya, maka Thomas akan merasa kalau harga dirinya sudah diinjak-injak. Alhasil, Jinwo bilang sebuah golok yang bagus mungkin sudah cukup. Setelah Laura pergi, agen Adam melanjutkan pembicaraannya dengan Jinwo terkait hunter yang ada di dalam list. Di saat itulah, Jinwo baru sadar kalau hunter nomor 6 tidak ada di ruang pesta. Menurut info dari agen Adam, pemerintah Brazil diam-diam sedang melakukan pencarian terhadapnya yang sudah hilang kontak sejak beberapa hari sebelumnya. Jinwo pikir dia pasti juga sudah wallahu a'lam, sehingga kini tinggal tersisa 7 hunter saja yang perlu dia jaga. Sementara itu di Korea, Pak Go yang sedang sendirian di kantornya kelihatannya sedang kurang enak badan. Ternyata Pak Go dulu sempat divonis usianya tinggal tersisa 6 bulan. Namun ajaibnya sampai sekarang dia masih sehat walafiat, meskipun masih tetap harus rutin minum obat. Setelah menutup telepon dari istrinya yang mengingatkannya untuk jangan lupa minum obat, Pak Go tiba-tiba merasa seperti terisolasi dari dunia luar dan seorang tamu misterius terlihat sudah duduk di kursi tamunya dengan niat yang sepertinya jahat.